92. Itu yatimnya sekitar 125 pada saat itu. 82, 92 berarti 10 tahun. 10 tahun. Jadi 100 lebih. Ada 100 lebih, bahkan yatimnya di sini mungkin berbeda dengan yatim yang lain. Mbah itu untuk yatim biasanya kan dari anak kecil sampai balik. Kalau di sini yang ditanggung oleh ibu pada saat itu, kan memang ditanggung semua pendidikannya semuanya. Itu dari ada di sini dari kecil sampai lulus sekolah. Sampai lulus sekolah sampai ibtidaiyah. Sampai aliyah pada saat itu. Dari ibtidaiyah, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Bahkan setelah tahun 90-an itu ada beberapa santri, ya termasuk ada alumni Arokim itu, dan juga yatim ini ya termasuk yang yatim ini. Nah, Hari ini saya ada di dalamnya keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ibrahimi, Gadis. Dan kebetulan saya dulu sempat berproses di sini, S1 di Stitalnya. Dan sekarang bersama salah satu pengasuh di pondok ini. Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya lagi? Alhamdulillah sehat. Ini lagi sedang mau menggabungkan puzzle cerita pesantren yang menjadi salah satu program pesantren. Ingin minta berbagi ceritanya Pak Kiai terkait dengan urusan asal usul dari pesantren ini. Tapi sebelumnya biar lebih afdol Gimana Pak Kiai? Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ibrahim Bukis. Saya generasi ketiga dari Al-Ibrahimi, yaitu MBC. Kebetulan saya juga generasi ketiga sekaligus dulu dari ayah saya, Ibu Sendiri. Pertama lagi kebetulan juga saya juga masih muda. Gantikan Mbah saya memang prosesnya masih muda. 2011-12 Mbah wafat, dan tidak lama kemudian itu abah saya juga menyusul di beberapa bulan kemudian. Selanjutnya dialihkan kepada kakak sepupu yang berpengasuh selama sekitar 5 tahun. Kakak juga meninggalkan kami, dan dengan terpaksa saya juga menggantikan karena memang kondisinya terpaksa dan sangat terpaksa. Oke Ibrahim, sebetulnya Pondok Pesantren Ibrahimi ini seingat Pak Kiai itu didirikan pada tahun berapa? Ini termasuk Pondok Pesantren Pona apa nih baru Pak Kiai? Kalau didirikan ini pada tahun 1979. Kebetulan di sini ada juga catatan santri pertama yang mondok di 79 itu ada yang namanya menjadi kepala desa di Besuni. Besuni itu Santri pertama di hari Rabu. Kemudian di hari Kamis itu ada Kak Iki, Kak Ahmad juga, dan hari Jumat itu ada Ustadz Romli. Ustadz Romli. Jadi semua itu minat bikin awal santri di sini. Iya. Dan kemudian waktu itu masih belum ada yang seperti ini, masih bambu. Oh pondok. Dan waktu cerita-cerita alumni sepuh itu dari rumahnya itu sudah bawa kamarnya masing-masing. Abangun kamar TV. Bangun kamar TV. Jadi dulu kita hanya menyediakan makan saja. Lahan aja. Jadi para santri yang punya di sini itu justru membawa kamar masing-masing. Kamar masing-masing. Iya. Ini menarik pemirsa. Ini menarik.
Itu muassis pertama Kiai Kiai Bahri Asyik. Ini muassis pertama pada tahun 1979. 79. Kalau 1979 itu bagi Kiai saya kalau tidak salah Kiai saya sudah berumur 4 tahun. Jadi berdirinya Pondok Pesantren Ibrahim ini saya sudah diciptakan ke dunia. 4 tahun saya tahun 75. Oh itu pertama kalinya Kiai Bahri Asyik, Kiai Bahri Asyik yang menjadi muassis bagi ya, jadi muassis pada tahun 79 dan di sini tidak seperti sekarang ada bangunan-bangunan macam ini, apalagi madrasah. Sekolah nggak ada, cuman adanya madrasah diniyah. Oh diniyah, Diniyah. madrasah diniyah. Itu pun pada saat itu pondok masih belum ada namanya hanya ada pondok Galis. Pondok Galis. Al Ibrahimi itu baru didirikan namanya itu sejak 84, 79, 84, berarti 5 tahun ya Pak ya? 5 tahun dari sejak didirikan. Jadi Kiai Bahri Asyik sebagai muassis pertama sebelum masuk apa namanya ke generasi selanjutnya sempat dibocorin justru Al Ibrahimi ini disematkan menjadi nama di Pondok Pesantren ini pada tahun 84. Ini kan pasti kalau orang dulu itu bagi memberikan nama kan tidak yang betul dan pasti ada tabarruk, ada hal lain dari nama itu. Al Ibrahim ini apa begini? Begini, dulu waktu untuk membuat nama Al Ibrahimi ini Bapak bersama kakaknya beliau musyawarah sama sepuh-sepuh yang ada di sini juga untuk membuat nama karena sudah 79 satu sudah lumayan banyak, 82 itu sudah ada beberapa anak yatim pada saat itu. Oh itu ya termasuk panti asuhan ya? Panti asuhan. Itu pun masih belum ada nama. Baru ada nama 8 itu ketika didaftarkan untuk administrasinya. Kemudian sebenarnya kenapa dikembalikan kepada Ibrahim ini? Karena memang Mbah Ibrahim ini punya kakek yang namanya kebetulan makamnya di sebelah utaranya masjid ini. Bagi Ibrahim ini kakeknya Kiai Bahri Asyik. Kakeknya Kiai Bahri Asyik. Oh. Kakeknya Kiai Bahri Asyik. Kebetulan juga dulu Mbah Ibrahim ini yang mengajarkan orang gadis sholat dan sebagainya. Siapa beralas gelis? Kiai Ibrahim. Apa namanya itu? Kakek. Kakeknya Kiai Bahri. Kiainya Kiai Bahri namanya Kiai Ibrahim. Makanya nama ini disematkan dimusnahkan ke kakeknya ya. Bukan meskipun muassisnya adalah Kiai Bahri Asyik, tapi nama ini dimusnahkan ke kakeknya. Bagi kalau sudah bercerita ke kakek dan macam-macamnya ini pasti kan tidak selesai di situ. Biasanya kan begitu kalau ada musalsalnya, nasab dan semacamnya itu apa masih terlacak di atasnya Kiai Ibrahim ini yang terlacak oleh juriyahnya Kiai Bahri Asyik kemana saja? Kemarin pernah saya sendiri belajar itu Mbah Ibrahim itu kan dari Brega itu putra dari Kiai Ibrahim. Kiai Ibrahim ini putra Kiai Jalil. Nah kebetulan Mbah Ibrahim itu punya tiga saudara. Nah, di sini ada yang ke Galis, Mbah Ibrahim, kemudian ada di Blega dan ada di daerah Pondok ke selatan. Ya, mana? Tadi ke Slese, di daerah-daerah sana. Pernah juga dilihat ternyata taman Slese. Sudah ada tulisannya, cuman kita masih ngecek kebenarannya. Naskah. Ya, Artinya cerita ini masih bersifat dongeng bagi jadi cerita kita masih belum ada bukti konkret bahwa salah satu saudara dari Kiai Ibrahim itu ada ke sebelah utara Bangkalan apa daerah Modung apa
Sresek. Sresek. Tapi yang sempat masuk ke sini ceritanya Desa Taman. Ya. Kalau Desa Taman saya pastikan, karena saya orang Bodung ya, itu saya pastikan itu daerah Sresek. Daerah Sresek, Desa Taman, dan kebetulan di situ saya mondok di desa itu, tapi kampungnya kampung Gitu. Taman. Tapi ini masih belum usaki Pak ya. Ya. Oh ada 3 itu ceritanya ada 3 saudara dari Kiai Ibrahim. Nah di atasnya Kiai Ibrahim, Mas, terlacak nggak bagaimana? Di situ ada yang saya sementara masih Kemboja. Kemudian 3 ke atasnya ini tadi dicari, dicek belum ketemu. Cuma terlihatnya itu. Bahkan sudah ada perkumpulan Bani yang disebut dengan Bani Qasim. Bani Qasim. Sejak 2019 ini mau dikumpulkan sebenarnya untuk mengcross-check anak keturunannya di bawah seperti itu. Ada forum silatul arham. Iya. Menyambung-nyambungkan famili Pak ya. Bani Qasim. Dari Bani Qasim. Berarti Kiai Qasim ini mungkin menjadi mbahnya ini, Iya. mbahnya semuanya termasuk Kiai Ibrahim ini mungkin. Iya. Tapi sampai detik ini masih dalam proses untuk penaskian dan penjara ya. Agar nanti silsilah dari Pondok Pesantren Ibrahim ini betul-betul secara khobarnya itu betul-betul bukan dong. Iya. Oke ya. Dari atasnya dan sampai ke sini. Soalnya begini, kami ada tim dari berbagai ilmu dan keluarga itu ingin membuat buku biografi Mbah Bahri. Kemudian kita juga lacak masabnya sampai ke atas. Gitu ya. Untuk dimasukkan dalam Otomatis, bukunya. Ya. Nah, ini masih sedang bekerja tim ini. Iya. Alhamdulillah saya mendapatkan informasi juga termasuk di pondok saya sedang proses penulisan perjalanan agung. Iya. Perjalanan agung dari Syekh Abdul Qahir. Kalau di pondok saya sampai ke Jajil Masmud, santrinya Syekh Muhammad Khalil sampai ke sekarang. Ini sedang dilacak sama berarti ya. Iya. Ada himmah yang sama kayaknya pesantren-pesantren. Entah kenapa semua ini ada himmah yang sama. Dan memang harus ada seperti itu. Karena kadang yang mudah-mudahan lupa kan itu. Oke, sekarang sejak tahun 84 ya. Iya. 84 santri justru tadi itu sempat datang ke sini bawa kamar sendiri gitu ya. Ternyata pada tahun 82 tadi yang sempat saya dengar sudah ada panti asuhan. Itu sepaket dong bagi. 79 ke 82 kan hanya 3 tahun. Hanya 3 tahun. Jadi dulu pernah ada cerita Mbah sendiri waktu itu sama kakaknya Mbah Sarudi itu mau ngasih makan apa ke anaknya, kamu sendiri gak punya kerja seperti itu. Ya Mbah itu Mbah Bahri nekat saja. Udah kalau yatim sudah ditanggung oleh Allah. Ini Mirza, ini menarik cerita ini. Ini cerita ini menarik. Kiai Bahri Asik ini di samping memang menjadi muassis Pondok Pesantren Al Ibrahim pada tahun 79, tahun 82 sudah memberanikan diri dengan keyakinannya. Bigoi disakin kok bigoi disakin sedikit pun ya. Tidak punya kerjaan namanya. Berani untuk menampung anak yatim. Pada saat itu sebenarnya Mbah itu sudah jadi DPR pada saat itu. Oh, ya. Dia jadi DPR pada saat itu kan. Cerita Mbah itu kalau nggak salah gajinya sebulan. Tahun itu ya, tapi kalau melihat nilai di waktu itu dengan sekarang ya sama dengan sekian banyak ya. Cuman untuk transportnya kata Mbah itu per bulan itu kita dihitung sekitar 500. Hampir rongi. Tapi masih juga memberanikan diri untuk membentuk panti asuhan. Tapi panti asuhan jadi itu bagian tak terpisah dari yang digagas oleh Kiai Bahri Asik, termasuk juga pondok pesantrennya tadi, 79 yang dinamakan ini, yang diberikan nama pada tahun 84. Untuk yang pesantren, untuk yang untuk yang panti asuhan ini namanya juga Al-Ibrahim masih belum. Dulu kan 82 itu masih di dalam kampung aja. Bahkan di pondok itu masih belum ada nama. Masih pondok santri seperti itu. Seperti kalau ada anak yatim yang ditanggung di sini aja. Baru karena memang kebutuhan administrasi dan untuk
pengembangan pendidikan 84 itu baru kita membuat madrasah ibtidaiyah itu pertama. Oke, saya sebelum masuk ke itu, anak yatim, panti asuhan anak yatim ini sebetulnya yang tercatat kalau ada yang tercatat pada tahun 82 itu sampai berapa yang ditampung oleh Pak Haji Asih? Kalau itu masih belum cuman pernah ada catatan pada tahun 92. Itu yatimnya sekitar 125 pada saat itu. 82, 92 berarti 10 tahun. 10 tahun. Jadi 100 lebih. Ada 100 lebih, bahkan yatimnya di sini mungkin berbeda dengan yatim yang lain. Mbah itu untuk yatim biasanya kan dari anak kecil sampai balik. Kalau di sini yang ditanggung oleh pada saat itu, kan memang ditanggung semua pendidikannya semuanya. Itu ada di sini dari kecil sampai lulus sekolah. Sampai lulus sekolah sampai ibtidaiyah. Sampai aliyah pada saat itu. Dari ibtidaiyah, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Bahkan setelah tahun 90-an itu ada beberapa santri, ya termasuk ada alumni Arokim itu, dan juga yatim ini ya, termasuk yang yatim ini. Nah, kuliahnya juga dibiayai Oleh pesantren. oleh pesantren. Sendiri ya, tidak masuk ke pesantren. Tidak masuk ke pesantren Pribadi. Jadi memang dari uang pribadi. Yang kadang dibiayai itu tidak setiap bulan, ya setiap bulannya ngasih separuh seperti itu. Tapi intinya kan ditanggung aja. Iya. Dari sejak kecil pendidikannya di ibtidaiyah sampai lulus lagi. Luar biasa. Makanya tak mau bersama setelah lulus kuliah balik lagi ke sini. Pemirsa, yang namanya Ustadz Munib, Ustadz Rokib itu teman saya waktu mahasiswa, kebetulan ketemu di IAIN Senayan Surabaya menjadi aktivis Ikatan Masa Bangkalan. Nah, saya ketemu di situ Kak Rokib dan Kak Munib ini ternyata adalah alumni Ibrahim yang diasuh, anak yatim dulu yang diasuh oleh Ki Bahri Asih. Iya. Anak angkat berarti ya, anak angkat dari Ki Bahri Asih yang kebutuhan sekolah dan pendidikannya semuanya justru memang ya tidak hanya beliau, banyak anak yatim lain gitu ya yang juga ditanggung. Ya, Mas Pur Jamal itu banyak Termasuk yang ditanggung oleh Ki Asih secara pribadi, bukan tidak dari masuk. uang lembaga. Ya. Pemirsa, mungkin ini salah satu yang penting untuk diketahui bahwa salah satu ubudiyah yang dikembangkan oleh salah satu kiai itu banyak cerita, tidak ada yang justru zuhud dengan wara gitu ya, ada yang memang mengamaliakan, melazamakan suatu amalan atau tidak puasa macam. Tapi kalau yang ini salah satu ubudiyah yang dipakai adalah mengasuh anak yatim. Dan kita sama tahu bahwa anak yatim itu berit, pemirsa. Oke. Tahun 1984 membentuk MI, Madrasah Ibtidaiyah. Ini perjalanannya begini. Baru di tahun 84 itu juga tahun yang sama pemberian nama terhadap pondok pesantren ini. Ya. Iya. Berarti awalnya ke madrasah ini ya. Madrasah. Baru itu pondok juga ikut nama. Sekaligus langsung sekaligus. Nah, 84 madrasah Ibtidaiyah yang dibentuk, dan insya Allah masyarakat sini sudah banyak yang sekolah sini. Pada Ibtidaiyah. Sebetulnya setelah Ibtidaiyah itu ada lembaga jenjang pendidikan apa saja yang ada di sini bagi? Sebelum madrasah Ibtidaiyah sebenarnya ada madrasah dunia. Itu dulu namanya Miftahul Ulum. Nama dulu. Termasuk ada Pak Medi juga yang di Miftahul Ulum. Kemudian setelah 84 semuanya dirubah menjadi Alim Rohimi. Cuman berbeda dengan madrasah diniyah. Itu kalau nggak salah dari beberapa alumni itu baru dirubah menjadi Alim Rohimi madrasah diniyahnya. Kalau nggak salah sekitar 88 atau 89. Tapi masih tataran jenjang pendidikan dasar. Diniyah ke Kemudian berkembang juga pendidikannya di 89 mendirikan madrasah sanawiyah. 89.
Dilanjutkan 92 itu Madrasah Aliyah. Berarti untuk yang masuk ke Sanawiyah ini adalah santri atau murid yang masuk ke Madrasah Ibtidaiyah Ibrahim ini sini? Ya dari Jadi situ langsung dilanjutkan ke Sanawiyah. Sanawiyah karena masih dalam nama satu pesantren. Kemudian setelah 2005 itu masih proses-proses itu, kalau saya dengar cerita dari abah sama kakak, yang Stital ini sebenarnya kan masih belum ada. Nah kan Sanawiyah itu 89 Sanawiyah. 89, 92 Aliyah. 92 Aliyah. Iya. Jadi rentet Pak Kiai ya. 89 Sanawiyah. Berarti alumni Sanawiyah sini Langsung otomatis dapat tahun 92 masuk Aliyah. Jadi nggak keluar sama sekali Pak Kiai ya. Gitu mirsa. Kalau tadi kan 84 nih, juga cuma Sanawiyahnya 89. Berarti 6 tahun Pak Kiai ya. Iya, berarti dari sini jenjangnya berarti. Iya, jenjang. Jadi jenjang pendidikan yang ada di sini itu mengikuti sejak berdirinya Madrasah Ibtidaiyah dulu. Jadi 6 tahun, setelah ini langsung disediakan Sanawiyah 89, 92 Aliyah. Semuanya dari Ali Ibrahim. Ya. Lanjut Pak Kiai. Dari sini perkembangan. Kemudian sebenarnya maju mundur membuka perguruan tinggi antara bingung atau seperti apa, SDM kita nggak punya, Antara yakin dan mang-mang. Iya. Kemudian menekatkan diri, ada satu alumni yang namanya Jamal itu yang dari yatim tadi, Ya. itu ditanya, kamu kok kuliah di Madura juga gak sama teman-temannya di IAIN pada saat itu? Memang dari situ rata-rata kuliahnya di Surabaya di IAIN. Kemudian Jamal itu kuliahnya di Stitmo pada saat itu. Modung. Dari sana kalau nggak salah Jamal masih semester 5. Di situ kakak sama abah itu sama beberapa saudara yang lain sama paman juga punya ide membuat perguruan tinggi. Jadi untuk awal-awal 2005 ini masih numpang ke perguruan tinggi yang lain. Jadi Al Ibrahimi ini sebetulnya inspirasinya dari Pak Jamal yang mantan anak asuh dan anak yatim yang di sini, yang mondok yang kuliah di Stitmu lah yang sebetulnya yang inspirasi keyakinan dari Ki Bahri Asik untuk meyakinkan diri untuk membentuk dan mendirikan sekolah tinggi. Karena memang kakak itu memang komunikasinya kan enak, beberapa pengasuh. Terus sampai diledekin seperti ini. Kami yang ada di dalam berani, apalagi sampingnya kan ya, seperti itu. Pemirsa, kalau Stitmo ini adalah sekolah tinggi ilmu tarbiyah, sekolah tinggi yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Congaban, yang sempat dulu kita cerita di sini bersama Kiai Kiai Ilyas, putranya Kiai Ilyas Khatib Congaban. Ternyata terinspirasi dari itu. Kenapa Stital sekarang ya? Stital itu terinspirasi dari Stit. Itu pemirsa. Tahun 2000 berapa itu ya? 2005. Postamedia juga. Postamedia Kona, Kiai Profesor Dahlawi. Ya. Kebetulan saya kenal. Pak Kiai, ini kan yang diceritakan sejak tadi itu kan kita jenjang pendidikan Merdeka Timur yang memang mempunyai akreditasi dan juga terdaftar dan tercatat di kurikulum negara. Nah, ini kan pesantren Pak Kiai. Aktivitas kepesantrenan ini sebetulnya mengganggu nggak terhadap tujuan pendidikan yang ada di sini? Apakah pendidikan yang sini menopang terhadap aktivitas proses belajar di pesantren? Sebenarnya menopang. Tujuan dari kenapa membuat beberapa lembaga pendidikan itu sebenarnya tujuannya untuk menopang kegiatan yang ada di pesantren. Makanya lembaga sama pesantren sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ya.
Nah, makanya di situ ada sebuah organisasi yang namanya yayasan yang menggabungkan Makanya di pesantren di sini ini kajian kitab dan macamnya dari bawah, dari Sofina, dari Mukhtasar, ilmu alat sampai ke atas juga diajarkan bagi. sudah diajarkan. Kalau khusus pesantren kan ada sekolah pesantrennya. Itu madrasah diniyahnya, sekolah pesantren. Jadi khusus kitab toh. Kemudian karena kami rasa kegiatan itu kurang, kegiatan keagamaan kalau fokus dalam sekolah itu kurang, sehingga menambah beberapa kegiatan yang fokus dalam pesantren. Salah satunya ada program untuk baca kitab Al-Quran, itu ada program tahfidz, ada juga. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Nah itu ada faktor yang mana membahas suatu masyarakat. Contoh salah satunya praktek pernikahan. Nah di pernikahan ini santri dibagi beberapa kelompok. Ada yang jadi wali nikah, ada yang jadi prakteknya gitu ya. Semuanya. Ada yang sholawatnya, semuanya ada yang dari sana. Nah itu dimulai tahun berapa sebagai untuk pengembangan semacam barisan? Kalau seperti itu sebenarnya dari awal sudah ada. Cuman kalau yang sekarang ini hanya sekedar pengembangan. Karena memang setiap program itu pasti ada kekurangannya, dan kekurangannya kita maksimalkan agar lebih baik lagi. Jadi aktivitas yang mondok ke sini atau yang nyantri ke sini itu aktivitasnya itu sangat luar biasa yang disediakan pada para santri. Tidak hanya menyediakan untuk beraktivitas sekolah baik dari jenjang ibtidaiyah sampai ke istitang, tapi juga ditambah lagi dengan aktivitas yang lainnya. Justru itu mengembangkan bakat dan kemampuan dari para santri agar tidak gagap menghadapi perkembangan bagi yayasan. Oke, Pak Kiai mungkin itu yang bisa kita bagi ceritanya, dan barangkali masih ada yang lain yang ingin disampaikan Pak Kiai terkait dengan urusan sejarah berdiri dan perjalanan dari Pondok Pesantren Al-Quran ini. Silakan Pak Kiai. Sebenarnya begini, kami yang muda-muda ini baru sadar bahwa setiap orang itu sudah dikasih kuota umurnya masing-masing. Jadi kami benar-benar kaget, kakak-kakak kami juga kaget ketika 2012 di situ kita kehilangan sosok pendiri. Kemudian berbarengan selisih hanya sekitar 8 harian itu abah wafat juga, kemudian kakak sepupu sekaligus pendiri juga itu berbarengan wafatnya. Nah di situ kami juga agak kaget juga, ada lembaga sebesar ini ditumpukan kepada kami yang belum pengalaman sama sekali. Belum ada persiapan, belum ada persiapan sama sekali. Itu pun justru yang dipersiapkan tuh ikut dipanggil kapan dulu. Dan pada saat itu saya masih ingat waktu abah sama almarhum wafat itu saya masih skripsi S1. Nah kemudian 2016 itu ada keluarga untuk membuat rancangan 100 tahun ke depan itu agar generasi selanjutnya ketika kami wafat itu tidak kaget lagi seperti kami. Jadi alhamdulillah untuk gedung juga, gedung salah satunya kita prospek ke depannya seperti apa, lembaga begitu juga, bahkan yang perguruan tinggi ini yang sekarang masih sekolah tinggi itu sudah kita prospek gedungnya sama perubahan nama dari sekolah tinggi. Sudah ada rancangan itu? Sudah ada rancangan meskipun sekarang belum. Masih belum. Bahkan ada beberapa penaan kita masukkan ke kedokteran, kita masukkan ke buku juga. Karena memang kita siapkan. Itu semua sebuah azam yang ingin untuk bagaimana menyuplai mendukung terhadap perjalanan. Karena memang saya pribadi itu sangat-sangat eman istilahnya bahasa Maduranya itu sisa-sisa warisan dari kakek-kakek itu ketika tidak dikembangkan. Dosa besar lagi, dosa besar kalau tidak cantik. Jadi insya Allah itu kedepannya kita juga ada learning, ada lahannya juga, tinggal kemudian LBH lembaga
karena memang ada beberapa alumni kami dan keluarga juga fokus di dan ada lah beberapa macam. Ada banyak itu ya untuk pengembangan pesantren ini yang masih dalam tahap perencanaan. Khususnya kepada apa namanya, kepada alumni dan kepada semuanya, minta doanya dan dukungan langsungnya, doa dan segala macamnya bagi ya untuk bagaimana merealisasikan rencana besar yang ada dalam pikirnya Pak Kiai. Oke, Pak Kiai, kalau masih ada silakan Pak Kiai, barangkali mau menyampaikan kepada para alumni atau kepada siapapun, silakan Pak Kiai sebagai ikhtitam. Yang terakhir dari saya, Alif Rohimi ini masih panjang perjalanan. Kami masih banyak bantuan entah dari keluarga dan dari alumni-alumni simpatisan dan sebagainya, karena ini bagian dari warisan yang tidak diwariskan kepada hanya satu orang. Ini warisan kita bersama, kita jaga bersama, kita maksimalkan bersama. Mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama mendapat berkah dan ridho daripada Maksis Ibrahimi. Itu saja dari saya. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasan, itu salah satu cerita dan kisah dari berdirinya Pondok Pesantren Alif Rohimi, dan saya sebetulnya alhamdulillah sempat menjadi bagian dari yang setital gitu ya. Tapi itu kurang lebih 2 tahunan, 1 tahun 2 tahun berproses di sini, dan alhamdulillah saya mendapat barokahnya Alif Rohimi. Dan kalau sebelumnya sering diecok-ocok gitu. Loting sarjana, barokahnya Alif Rohimi saya sarjana S1. Kebetulan kealiman ini juga senior saya waktu di kampus. Ini kalau sudah sesuatu yang dibentuk, didirikan dengan keikhlasan, maka manfaat itu akan mengalir kemana-mana dan tanpa diduga. Dan saya itu sebetulnya tidak pernah kenal garis ini, tapi saya mendapatkan barokahnya dan manfaatnya ini. Nah, ini sebetulnya bahwa sesuatu yang didirikan dengan sebuah keikhlasan, maka ini akan mengalir kemana-mana manfaatnya pada masyarakat, baik itu disengaja atau tidak sengaja. Itu pemirsa salah satu ketenger gitu ya, katanya para solihin ya, para kiai dan juga para ustadz yang sering kita dengarkan di para pengajian. Mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.